Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Bahagianya pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga selalu bahagia semuanya, jamaah juga. Amin, amin. Bagaimana kabarnya jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya ibu-ibu. Amin. Semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan materi tentang tema tidak ada yang sia-sia. Siap nggak ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang tema pada pagi hari ini yaitu tidak ada yang sia-sia. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama penjelasan tentang tema pada pagi hari ini yaitu tidak ada yang sia-sia bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Jamaah semua dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Obrolan kita pagi ini tentang tidak ada yang sia-sia. Bahwa semua yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini tidak ada yang sia-sia. Semua ada manfaatnya. Tadi di ayat yang dibaca oleh qari'ah kita disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batil. Tidak ada satupun yang Engkau ciptakan di muka bumi ini yang sia-sia. Semua ada manfaatnya. Tergantung dari kita yang bisa memanfaatkan ciptaan Allah tersebut atau tidak. Bahkan di sesuatu yang kita anggap merugikan, itu pun bisa menjadi manfaat buat orang lain. Sesuatu yang kita anggap ini udah menjadi sampah, itu bisa menjadi sumber rezeki buat orang lain. Maka terkadang
Orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memanfaatkan segala momen yang terjadi di muka bumi ini sebagai peluang untuk perbaikan dia. Dulu waktu COVID tahun berapa? 2020 ya. 2020. Orang-orang rata-rata pada tiarap. Secara ekonomi, secara apapun tiarap. Tapi di dalam masa-masa sulit itu orang-orang cerdas justru malah memperoleh, orang kemudian terinspirasi bikin masker. Banyak orang yang punya usaha dadakan dari masker. Orang kemudian termotivasi untuk kreatif jualan online. Kan banyak muncul saat COVID. Sampai orang yang bikin konten jadi YouTuber rata-rata awalnya karena padahal itu secara umum kalau ditanyakan kondisi yang tidak menyenangkan, tapi bagi orang lain maka semua yang ada di alam raya ini semuanya ada manfaatnya. Bahkan kalau menurut ibu, hewan yang paling ngeselin di muka bumi ini nyamuk. Tapi nyamuk itu menjadi sumber ribuan orang memperoleh pekerjaan. Coba seandainya ibu bayangkan di Indonesia ini kok tiba-tiba nyamuk hilang bersih sama sekali. PHK ribuan. Mulai dari yang kerja di pabriknya, sampai distributornya, sampai pengecer di warung-warung, itu semua obat nyamuk itu dari segala macam merek nggak laku karena nyamuknya nggak ada. Contoh lain, coa, cecek, tikus, kayaknya itu ngeselin. Tapi betapa banyak orang-orang yang berpikir sampai rambutnya berondol botak supaya menciptakan penangkal tikus. Maka dalam dunia ini tidak ada yang sia-sia. Maha benar Allah yang disampaikan dalam Al-Qur'annya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahkan kondisi yang paling tidak menyenangkan sekalipun, sakit itu kan tidak menyenangkan ya. Ada yang pengen sakit? Enggak ada, pengen sehat. Tetapi sisi lain doanya dokter. Umpama dokter yang punya klinik, punya rumah sakit, punya usaha-usaha kesehatan lah di medis. Ketika ketemu temannya, gimana kliniknya? Sepi. Harapannya dokter kalau apa? Alhamdulillah rame. Lah kalau dokter alhamdulillah rame, omongannya dokter alhamdulillah rame, itu kan menyakitkan pasien. Yang paling menyedihkan lagi tukang gali kubur. Ya Allah, umpama dia kerjaannya tukang gali kubur, besok kontrakan rumah habis, listrik tokennya udah bunyi, anak SPP sekolah harus dibayar, yang ditunggu tukang gali kubur apa? Ya Allah Rabbi walillahilham. Maka walaupun satu keadaan, satu kondisi itu kadang merugikan buat orang lain, tapi kadang bisa. Umpama ibu jalan naik motor, bannya tiba-tiba kempes, kan kesel ya, gondok ya. Tapi tukang ban, tambal ban, begitu ngelihat ibu dorong motor dari kejauhan, dia kan wallahu a'lam bishawab. Monggo Bunda. Kita istirahat dulu. Baiklah jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio. Tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Masih semangat ya ibu-ibu? Masih harus terus.
Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu tidak ada yang sia-sia, silakan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan langsung menjawabnya. Silakan Ibu yang ingin bertanya siapa? Iya silakan, tolong sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dari Kudus, Jawa Tengah. Saya izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang kayaknya merugikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan yang ingin bertanya lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiah dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa Allah menciptakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Sekian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menyikapi, apa tadi lupa saya, hal-hal yang kayaknya kok merugikan. Terus yang kedua, kenapa Allah menciptakan sesuatu yang kayaknya nggak ada manfaatnya. Baik, dua pertanyaan kita jawab, kita gabung jadi satu. Bagaimana menyikapi kita menyikapi sesuatu yang kayaknya nggak ada manfaatnya. Tadi di sesi awal saya sampaikan bahwa semua itu ada manfaatnya. Hanya kadang kita yang tidak bisa mengambil atau memanfaatkan sesuatu itu. Umpamanya suatu barang, artinya suatu barang yang menurut kita sudah nggak manfaat, sampah kita buang, kita habis minum gelasnya, kemasannya kita buang, tapi ternyata itu menjadi sumber rezeki orang lain. Ya memang kita kadang tidak telaten untuk menjadikan itu sebagai sumber rezeki. Bahkan saya pernah melihat satu karya seni yang luar biasa itu dari bungkus kopi, dibikin tas, dibikin ini kan memanfaatkan sesuatu yang seakan-akan menjadi sampah, yang sampah itu ya merugikan kayaknya ya, tapi ternyata bagi orang-orang cerdas itu bisa menjadi sumber rezeki. Dan yang kedua, kenapa Allah menciptakan yang seakan-akan nggak berguna? Ini mindset harus kita rubah, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu ada gunanya. Cuma tadi hanya kita yang belum tahu dan belum bisa memanfaatkan atau menggunakan ciptaan Allah itu. Tadi di sesi awal kan saya tanyakan, bahkan kondisi-kondisi yang sangat memilukan. Orang sakit memilukan, orang meninggal kan ya memilukan. Tapi dari sisi lain, ternyata itu menjadi sumber rezeki orang ya malah ya. Jadi hidup itu kan ya saling plus minus. Minus kadang di kita tapi plus buat orang lain, atau sebaliknya kadang minus di orang plus buat kita. Orang lain udah nggak butuh, ternyata kita sangat butuh. Maka orang-orang yang cerdas ini, artinya orang cerdas, walaupun dia tidak bisa memanfaatkan benda itu, tapi paling tidak dalam mindset, dalam pikirannya bahwa memang benda ini tidak bermanfaat buat saya, tapi manfaatnya buat orang lain. Maka kadang kalau di pemerintah kita kan sudah menganjurkan ya, memilah-milah sampah mana organik dan non-organik, agar ini langsung bisa dimanfaatkan. Kalaupun kita tidak sempat, toh artinya juga nanti dipisahkan, artinya diambil mana yang bisa diambil manfaatnya. Artinya sangat benar apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayatnya tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa Allah menciptakan segala apapun di alam raya ini semua ada manfaatnya. Nah, lagi-lagi saya katakan orang cerdas itu orang yang bisa memanfaatkan momen atau kejadian yang terjadi saat itu. Kalau kita melihat ya,
Orang-orang cerdas itu musim kenaikan kelas ya akan jualan yang berkenaan dengan anak-anak sekolah, entah baju sekolah, entah buku, alat tulis, macam-macam. Musim hujan ya iya jualan. Nah, musim panas ya iya jualan. Nah, lah sebaliknya orang yang nggak pinter itu kan musim hujan jualan es. Kalau ditanya, Bu, kok tetap jualan es? Saya mah istiqomah. Saya mah istiqomah, insya Allah mah laku-laku aja kalau Allah mengendaki. Allah memang selalu memberi rezeki kepada hambanya, tapi kita pinter-pinternya kita memanfaatkan keadaan. Maka kalau kita melihat orang-orang hebat, orang-orang cerdas itu, sekecil apapun itu bisa menjadi momen untuk sumber rezekinya. Begitu banyaknya orang yang berjualan online, akhirnya mulai menjamurlah usaha-usaha paket, nganter-nganter paket, dulu kan nggak ada ya. Nah, inilah orang yang cerdas. Satu sisi bisa menjadi kekurangan orang lain, tapi bisa menjadi kelebihan kita. Atau sebaliknya, dengan harapan tadi kita selalu mengharapkan bahwa dan menerapkan dalam diri kita yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan pada tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, di ujung pertemuan kita pagi ini satu ayat yang saya bacakan, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak malu, ayyadriba masalam ma ba'udah, untuk menciptakan perumpamaan semisal nyamuk. Ternyata nyamuk itu namanya disebut dalam Quran. Nama kita nggak ada di Quran ya. Nama nyamuk malah ada. Ba'udah. Ba'udah itu nyamuk. Wa ma fawqaha, atau bahkan yang lebih daripada nyamuk. Lebih itu bisa diartikan lebih kecil atau mungkin efek yang ditimbulkan lebih besar. Kayak virus corona itu. Itu kan konon katanya lebih kecil daripada nyamuk tapi efeknya luar biasa. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran ternyata. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, orang-orang yang iman, orang-orang yang cerdas, maka akan meyakini bahwa ini dari Allah, ini ciptaan Allah. Lah yang diciptakan oleh Allah, ayatnya tadi di sesi awal sudah dibacakan oleh qari'ah kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini yang diciptakan oleh Allah, pasti tidak ada yang sia-sia, ini pasti ada manfaatnya. Maka orang-orang cerdas akan berpikir bagaimana caranya ini kita punya berpenghasilan yang bersumber dari ba'udah, nyamuk, udah terbukti. Cuman sayang 1000 kali sayang, rata-rata yang bisa memanfaatkan momen ini bukan kita, bukan orang Islam. Rata-rata ini mereka orang lain yang amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim.
Mereka yakin, percaya bahwa kalau ini dari Allah pasti ada manfaatnya. Entah bagaimana caranya, itu kita dituntut untuk berpikir di situ. Kemudian ini yang kadang malah menghinggapi kita yang ini loh. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur. Fayaquluna, mereka akan mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Ngapain sih Allah menciptakan nyamuk? Kalau kita lagi duduk di luar kan kayak orang latihan karate ya. Muter aja, kalau pakai obat nyamuk kadang panas, di muka panas. Kalau enggak kayak orang latihan karate, kadang berpikir kata, ngapain sih Allah ciptain nyamuk? Lah justru ucapan kita seperti ini dimasuk dalam kategori fayaqulul yang kafaru tadi. Fa ammal ladzina kafaru, kufur. Kufur itu ingkar. Mereka akan fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Kenapa sih Allah menciptakan kayak begini ini? Loh, ini kan malah kita kan yang sering ngomong begini, sementara orang lain justru yang annahul haqqu mir rabbihim, sementara kita malah fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Padahal semua kejadian itu yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Bisa menyebabkan orang menjadi tersesat, jauh dari Allah, ekonomi terpuruk dan lain-lain. Tapi wa yahdi bihi katsira, dengan makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil itu justru malah bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Yang ternyata buktinya banyak orang yang punya penghasilan besar gara-gara makhluk Allah yang kita anggap nggak ada manfaatnya. Nyamuk, kecoa, terus hewan-hewan kecil yang nggak ada manfaatnya, yang kadang ngeselin, lembing, apalagi baunya sedep ya. Nah, semuanya kayaknya ngeselin. Tapi yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak menyesatkan atau tidak menjadi tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Maka sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman, meyakini ayat Allah pasti benar. Walaupun kita belum bisa memanfaatkan segala yang ada di muka bumi ini, paling tidak kita merubah mindset kita bahwa semua yang ada di muka bumi ini, yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini, ada manfaatnya. Hanya saja keterbatasan ilmu pengetahuan kita, keterbatasan kemampuan kita yang menyebabkan kita belum bisa mengambil manfaat dari yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini. Baik itu berupa benda mati, atau berupa kejadian, atau berupa momen-momen yang ada. Bagi orang-orang hebat pasti akan bisa mengambil manfaat itu semua. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi